Pernah kepikiran ya sih gimana sebenarnya kondisi keuangan salah satu raksasa energi panas bumi kita di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rapor keuangannya PT Pertamina Geothermal Energy atau yang biasa kita kenal PGEO untuk tahun 2025. Yuk kita lihat bareng-bareng angkanya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama laporannya. Terus kita jawab pertanyaan paling penting, untung atau rugi. Lanjut, kita intip seberapa sehat kondisi keuangannya, kita telusuri jejak uangnya kemana aja, dan terakhir kita tarik kesimpulan dari semua ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebelum kita jauh-jauh ngomongin angka, penting banget buat kita kenal dulu siapa sih sebenarnya PGEO ini dan apa yang mereka kerjakan. Gampangnya gini, PGEO itu adalah jagoannya Indonesia untuk urusan energi panas bumi. Mereka ini menambang panas dari dalam bumi buat diubah jadi listrik. Jadi bisa dibilang mereka ini pemain super penting dalam transisi ke energi yang lebih bersih di negara kita. Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita lihat, PGEO ini nggak kerja sendirian. Mereka punya anak-anak perusahaan, kayak PT PGE Kota Mobagu ini. Ini ngasih kita gambaran gimana cara mereka ngelola proyek-proyek panas bumi yang super kompleks di berbagai daerah. Lanjut ke bagian kedua, untung atau rugi? Ini dia pertanyaan utamanya kan? Setelah setahun penuh beroperasi di 2025, PGEO ini sebenarnya dapat untung atau malah buntung? Yuk kita bedah laporan laba ruginya buat cari tahu jawabannya. Dan angka pertama yang nongol adalah total pendapatan. Ini semua uang yang berhasil mereka kumpulin sebelum dipotong biaya-biaya. Di tahun 2025, PGEO sukses dapat lebih dari 432 juta dolar. Gede banget kan? Tapi, ini baru permulaan ceritanya. Bayangin aja kayak mesin ini, pendapatan gede tadi harus ngelewatin berbagai saringan. Ada biaya operasional, gaji karyawan, bayar bunga utang, pajak, macem-macem deh. Pertanyaannya sekarang, setelah lewat saringan ini semua, berapa sih sisa uang yang benar-benar masuk ke brankas mereka? Dan inilah dia jawabannya. Laba bersih PGEO untuk tahun 2025 itu tembus di atas 137 juta dolar. Ini jelas nunjukin kalau perusahaannya profitable banget. Tapi tunggu dulu, ada satu detail yang penting banget di sini. Kalau kita lihat grafik ini, meskipun profitnya masih gede, laba bersih PGEO di 2025 itu sebenarnya turun loh dari 160 juta dolar di tahun sebelumnya. Nah, ini konteks yang krusial buat kita ingat-ingat. Bagian ketiga, seberapa sehat keuangannya? Oke, laba itu satu hal, tapi gimana kesehatan perusahaan secara umum? Buat tahu itu, kita perlu ngintip neraca keuangan mereka. Anggap aja ini kayak lagi foto ronsen buat lihat kondisi finansial PGEO di akhir tahun 2025. Aturan main neraca keuangan itu simple banget. Aset itu sama dengan utang ditambah modal. Atau gampangnya, semua harta yang dimiliki perusahaan, aset, itu dananya pasti dari dua sumber. Kalau nggak dari pinjaman, utang, ya dari kantong pemiliknya sendiri, modal. Dan ini dia komposisi pendanaan PGEO. Jangan lupa ya, angka ini dalam ribuan dolar Amerika. Jadi kita bisa lihat ada hampir 989 juta dolar dari utang dan lebih dari 2 miliar dolar dari modal sendiri. Perbandingannya kelihatan jelas banget kan? Nah, visual ini ngejelasin semuanya. Fondasi modal mereka atau ekuitasnya itu lebih dari 2 kali lipat lebih gede dari total utangnya. Artinya apa? Artinya PGEO ini berdiri di atas fondasi keuangan yang super kokoh. Ini yang bikin mereka jadi stabil dan tahan banting. Lanjut ke bagian keempat, jejak arus kas. Laba itu keren, neraca sehat itu penting, tapi cash is king, bener kan? Jadi kita perlu tahu uang tunai PGEO itu sebenarnya lari kemana aja sih? Nah, laporan arus kas ini persis kayak ngelihat mutasi rekening bank perusahaan selama setahun. Jadi, arus kas itu dibagi jadi 3 pintu utama. Pertama, operasi. Ini duit yang masuk dari bisnis inti mereka sehari-hari. Kedua, investasi. Ini duit yang mereka keluarin buat beli aset atau bangun proyek baru. Dan ketiga, pendanaan. Ini duit yang urusannya sama investor dan yang ngasih pinjaman. Kita mulai dari operasi. Bisnis utama mereka, yaitu jualan energi panas bumi, berhasil menghasilkan uang tunai positif lebih dari 313 juta dolar. Wah, ini nih mesin ATM-nya perusahaan. Lalu dari investasi kita lihat angkanya minus. Tapi jangan salah sangka, ini justru pertanda bagus loh. Artinya PGEO sengaja ngeluarin 82 juta dolar buat diinvestasiin lagi ke bisnis mereka. Mungkin buat bangun pembangkit baru, riset, atau macam-macam demi pertumbuhan di masa depan.
Terakhir, dari sisi pendanaan, arus kas keluar yang gede banget di sini, lebih dari 172 juta dolar, itu sebagian besarnya dipakai buat satu hal penting, bayar dividen sebesar 136 juta dolar ke para investor. Ini cara mereka bilang terima kasih ke para pemegang saham. Jadi kesimpulannya gimana? Gini, setelah mereka jor-joran investasi buat masa depan dan bagi-bagi keuntungan ke investor, kantong kas PGEO di akhir tahun itu masih nambah lebih dari 58 juta dolar. Keren banget kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir, intisari kinerja. Kita udah lihat dari 3 sudut pandang, laba rugi, neraca, sama arus kas. Sekarang, yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini dan lihat apa artinya buat PGEO di tahun 2025. Jadi, ini dia poin-poin utamanya. PGEO ini perusahaan yang sangat profitable dengan pondasi keuangan yang kuat banget. Mereka pinter banget manfaatin keuntungan dari operasinya buat 2 hal strategis, investasi lagi buat masa depan, dan kasih hadiah ke pemegang saham. Dan hebatnya, mereka tetap bisa nambah isi brankas kas mereka. Jadi, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. PGEO ini kelihatannya lagi main catur jangka panjang, bukan catur kilat. Mereka rela mengorbankan sedikit keuntungan hari ini demi investasi besar-besaran buat masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah langkah berani ini bakal jadi kunci kemenangan mereka di masa depan energi panas bumi Indonesia? Cuma waktu yang bisa jawab.